Setelah berhenti sejenak, Klein melanjutkan menulis. Esensi dalam menyelesaikan masalah ramuan adalah dengan mencerna, bukan sekadar mengendalikannya. Ini bisa dipahami secara langsung. Hanya mengendalikannya saja seperti menggunakan kekuatan ramuan sebagai alat eksternal. Binatang buas yang dijinakkan seberapapun jinaknya, tetaplah bukan bagian dari diri seseorang. Resiko bahwa ia akan memberontak selalu ada. Sementara pencernaan adalah memandang ramuan yang diminum sebagai bagian dari diri mereka. Mereka bisa mengurai, menyatu, menyerap, dan membentuk sistem keseluruhan dengannya. Saat ini aku cukup yakin tentang poin ini. Yang lebih penting adalah bagaimana berakting membantu proses pencernaan. Berdasarkan pengalamanku sebagai seer hari ini, aku bisa membuat dua hipotesis. Keduanya bisa diverifikasi di masa depan. Pertama, berakting berdasarkan nama ramuan mengubah kondisi tubuh, hati, dan jiwa seseorang, menjadikannya lebih mendekati sisa kepribadian keras kepala dari inti ramuan tersebut. Ini menghasilkan resonansi yang memungkinkan asimilasi dan penyerapan secara bertahap. Kedua, sisa kepribadian keras kepala dari ramuan sihir bisa jadi seperti komputer dengan mekanisme pertahanan lengkap. Jika seseorang ingin menembus dan mengurainya, ia harus menemukan celah, lubang keamanan, atau kunci. Nama ramuan memberikan petunjuk yang sesuai, sehingga kita bisa menyamarkan tubuh, hati, dan jiwa kita sebagai bagian dari sistem melalui akting dan menipu sistem pertahanannya. Pemikiran ini mirip dengan penjelasan dari Kaisar Rosell. Apapun hipotesis yang benar, tubuh, hati, dan jiwa tak bisa dihindari, karena merekalah jembatan antara akting dan kekuatan ramuan. Klein meletakkan penanya dan memandangi paragraf yang telah ditulisnya. Untuk sesaat, ia bahkan ingin berterima kasih pada pendidikan yang ia terima dari Kekaisaran Pencinta Makanan. Tak mempedulikan apakah ia memilih sains atau teknik untuk pendidikan lanjutnya. Ia telah dibekali dasar berpikir logis. Kalau tidak, tak mungkin ia bisa menjadi pejuang medsos, apalagi menganalisis situasi yang sedang ia hadapi. Akting mungkin berpengaruh, tapi kita harus menunggu untuk melihat hasil pastinya, duga Klein. Setelah itu, ia menulis pertanyaan keduanya. Mengapa seorang seer yang lebih berpengetahuan dan profesional di bidang mistisisme justru tidak memiliki banyak kemampuan dalam pertarungan langsung? Bukankah semakin ahli seseorang, seharusnya semakin kuat dan mampu menemukan cara untuk mengalahkan musuh? Alasannya bisa jadi, pertama, seperti dalam web novel yang kubaca dulu, aku berpindah ke dunia game yang menjadi nyata. Maka tiap pekerjaan punya spesialisasi yang berbeda dan harus seimbang. Tapi sejauh ini tidak ada tanda bahwa dunia ini adalah game. Juga tidak ada perkembangan seperti misi. Jadi alasan ini kutangguhkan dulu. Sangat tidak mungkin. Kedua, hukum dasar dunia ini adalah keseimbangan. Pencipta menciptakan dunia ini dengan gagasan inti keseimbangan. Ketiga, ramuan pada tingkat sekuens yang sama memiliki tingkat kekuatan yang sama. Ini adalah kondisi paling optimal berdasarkan temuan dan rangkuman para pendahulu. Melebihi tingkat kekuatan ini akan lebih mudah menyebabkan kehilangan kendali. Jika di bawahnya, maka kekuatan beyonder yang diharapkan tidak akan tercapai. Jadi dalam situasi tingkat kekuatan yang seimbang, kuat di satu sisi berarti lemah di sisi lain. Keempat, segala sesuatu di dunia ini berasal dari sumber yang sama. Mereka terbentuk dari sisa-sisa pencipta. Jadi semuanya secara teknis adalah pecahan dari pencipta. Dan fakta bahwa mereka harus saling melengkapi berarti ada kekurangan bawaan dalam individu. Aku lebih condong ke alasan ketiga dan keempat. Meskipun yang terakhir berasal dari mitos yang belum dikonfirmasi dan hanya bisa dijadikan panduan.
maka aku akan menggunakan alasan ketiga sebagai panduan dan mencoba memastikannya dengan pengetahuan saat ini dan studi di masa depan. Pada titik ini, Glenn telah menulis 2 halaman penuh. Namun ia tidak berhenti. Ia malah menulis pertanyaan baru. Dari yang aku pelajari hari ini, ritual peningkatan keberuntunganku tergolong sebagai sihir ritualistik klasik. Jenis ritualistik seperti ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pengorbanan yang menarik minat entitas terkait. Kedua, mantra yang secara spesifik menyebut entitas tersebut. Ketiga, menggunakan simbol dan format sederhana untuk menyampaikan permintaan. Berdasarkan ini, saat menganalisis ritual peningkatan keberuntunganku, ada masalah yang jelas. Tidak ada bagian ketiga. Ada elemen pengorbanan melalui makanan pokok dan berjalan membentuk persegi berlawanan arah jarum jam. Juga ada mantra yang jelas ditujukan pada entitas tertentu, seperti kalimat berkah dari Immortal Lord of Heaven and Earth. Tapi yang kulakukan setelah itu hanya menutup mata dan menunggu. Tidak ada bagian dalam ritual yang menyatakan tujuan untuk meningkatkan keberuntungan. Dengan kata lain, entitas yang dituju tidak tahu permintaan ritual itu dan hanya bisa bertindak sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya. Sungguh membanggakan. Buku ramalan dan arti seni Kindamahan itu terlalu iseng. Aku pasti sedang konyol saat mencobanya. Glenn berhenti menulis dan menarik napas 2 kali. Ia mencoba menenangkan diri. Ia menghembuskan napas kotor dan melanjutkan menulis. Aku bisa mempertimbangkan untuk mendesain ulang ritual itu agar lebih lengkap. Tujuan ritual adalah kembali ke bumi, ke dunia di mana orang tuaku dan teman-temanku berada. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, apakah entitas itu benar-benar bertindak sesuka hatinya? Atau ada makna lebih dalam? Juga apakah entitas yang disebut dalam mantra di dunia ini adalah entitas yang sama seperti di bumi? Jika iya, maka perbedaan hasil dari ritual pertama dan kedua bisa dijelaskan sebagai hasil dari kehendak entitas. Tapi hasil dari penampilanku di atas kabut abu dalam ritual kedua dan ketiga hampir sama. Mengapa bisa begitu? Jika ritual keempat besok sore menunjukkan hasil yang sama stabil, berarti efeknya konsisten. Itu berarti entitas yang tidak dikenal itu punya agenda sendiri yang aku tidak ketahui. Dalam hal ini, menambahkan deskripsi atau permintaan baru tidak akan memberikan jawaban yang jelas, bahkan bisa memperkompleks ritual dan menimbulkan efek buruk. Jika entitas yang kupanggil dalam ritual pertama dan ritual selanjutnya adalah entitas yang sama, berarti hasil yang berbeda disebabkan oleh bumi yang berbeda. Sepertinya aku memakai antarmuka yang berbeda. Lalu bagaimana aku bisa mendesain ritual agar mencapai hasil yang aku inginkan? Jika aku pikir bahwa entitas dalam ritual pertama dan ritual selanjutnya adalah entitas yang berbeda, beberapa pertanyaan bisa dijawab. Tapi stabilitas hasil dalam ritual kedua dan ketiga menunjukkan bahwa entitas yang kupuja punya agenda sendiri, dan aku tidak bisa mengubahnya untuk saat ini. Pertanyaan terpenting adalah, siapa sebenarnya entitas yang dituju oleh ritual itu? Di mana dia? Dan kenapa dia tidak memberikan petunjuk atau bimbingan? Mungkinkah dia berada di kedalaman dunia kabut? Bisakah aku menganggap dia sebagai entitas yang sedang tidur? Entitas yang akan memberi respon tetap jika ku berikan stimulus tertentu, tapi tidak akan mengintervensi tindakanku selain itu. Kalau begitu, aku bisa memperkenalkan ritual berbeda sebagai stimulus dan menyimpulkan apakah respon yang ku terima bersifat tetap. Dengan begitu aku bisa menemukan cara yang benar untuk kembali. Tapi masalahnya, bagaimana jika dia tidak sedang tidur? Dalam hal ini, percobaan seperti ini bisa berujung pada konsekuensi mengerikan, bisa sangat berbahaya. Percobaan pertama harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Desainnya tidak boleh membuat entitas itu murka. Membuat pusing. Aku membutuhkan lebih banyak pengetahuan.
Klein mengeluarkan napas dan menulis ringkasan. Akhirnya, ia menulis hal-hal tambahan. Selalu ada suara tanpa bentuk menggema di iringku, menteriakan Hornakis dan apakah itu Frigerea atau Veigerea? Hornakis adalah pegunungan yang memisahkan kerajaan Loen dan Republik Intis. Puncaknya mencapai 6.000 meter di atas permukaan laut. Menurut catatan dalam buku harian keluarga Antigonus, ada sebuah Nation of the Evernight di zaman keempat. Apakah negara malam abadi berkaitan dengan Dewi Evernight? Apakah mereka sekutu atau musuh? Apakah keluarga Antigonus dibinasakan oleh gereja Evernight karena Nation of the Evernight? Apakah bisikan yang kudengar berasal dari buku harian itu? Dari geritan keluarga Antigonus ribuan tahun lalu? Lalu, apa artinya Phleggrea itu? Pertanyaan yang menarik. Jika mereka bisa meninggalkan buku harian seperti itu dan menyegel artefak 2049, berarti keluarga Antigonus pernah memiliki kekuatan Beyonder yang cukup kuat. Kalau begitu, sekuens berapa yang mereka miliki? Apakah lengkap atau tidak? Kesadaranku bahwa buku harian itu ada di tangan Ray Bieber adalah kebetulan, tapi tanpa indikasi bahwa itu sudah diatur, mungkinkah takdirku benar-benar terkait dengan buku harian itu? Pikirannya dituangkan ke kertas. Klein berusaha keras mencatat pengalaman dan dugaan atas maknanya. Ia menulis 4 halaman bolak-balik penuh. Kretak! Klein tiba-tiba menyobek ke 4 halaman itu, dan membacanya dari atas ke bawah, kadang menandai bagian tertentu dengan pena, dan sesekali menambahkan kalimat. Waktu berlalu cepat. Bulan merah tua tertutup awan gelap untuk sementara. Klein mengambil jam saku dari meja, membukanya, dan melihat waktu. Ia meletakkan jam itu, lalu mengambil sekotak korek api dari laci. Ia menyalakan 1 batang dan mendekatkannya ke 4 lembar catatan. Api jingga membakar tepi kertas dan cepat menyebar. Klein meletakkan catatan di atas tempat sampah kayu dan menyaksikan abu yang berjatuhan. Ia lalu melepaskan genggamannya, membiarkan lembaran itu jatuh. Dalam 10 detik, semuanya telah lenyap. Yang tersisa hanya abu yang masih berputar dan dasar tempat sampah yang hangus. Karena ada buku harian rahasia Kaisar Rosel di dunia ini, Klein tidak berani meninggalkan bukti bahwa ia bisa menulis dalam bahasa Mandarin. Jika Pak Tuanelli dan lainnya menemukan kertas itu, ia takkan tahu bagaimana menjelaskannya. Dan saat menulis pertanyaan rahasia, Klein khawatir bahwa siapapun yang mengawasi mimpinya bisa melihat dan memahami isi tulisannya tak peduli dalam bahasa apapun, Loen, Faisa kuno, atau Hermes. Karena itu ia hanya bisa menulis catat dalam bahasa Mandarin untuk menyusun dan merangkum. Setelah selesai, ia membakarnya agar tak ada jejak. Dan karena tak ada cara menyimpannya, ia membuat rencana. Ia akan melakukan rangkuman seminggu sekali untuk berjaga-jaga jika ia lupa sesuatu. Saat menyaksikan abu berjatuhan, Klein menarik selembar kertas putih. Ia menulis jugul, "Kepada mentor yang terhormat." Dia ingin menulis surat kepada Profesor Quentin Cohen meminta informasi sejarah terkait puncak utama pegunungan Hornasis.